tunggu. Sampai di sini Anda sebenarnya hendak mengatakan bahwa Anda mencopot dua pejabat itu ada landasan undang-undangnya. Bukan tindakan sewenang-wenang. Tidak. Hukuman disiplin saja ya Mas Andi, itu diatur di dalam Undang-Undang ASN. Apakah mereka diberhentikan dengan tidak hormat, apakah diberhentikan dengan hormat, apakah mereka diturunkan jabatan, apakah mereka banyak itu yang dilakukan. Peringatan pertama, peringatan kedua. Itu adalah suatu amanat yang harus dijalankan. Kalau ada bagian dari kita, keluarga di bendahara negara ini yang mencederai, kita potong. Anda menjelaskannya dengan baik ya. Kalau emosi saya tidak tersulut melihat penganiayaan itu, saya tidak manusia dan saya bukan seorang ibu dalam hal ini. Saya lebih emosional karena kasus penganiayaan, bukan karena kasus kekayaan. Penyebabnya, tunggu dulu. Jadi boleh saya bicara ya, agak lengkap ya. Sebelum ke gonjang-ganjing yang baru, soal rangkap jabatan eselon 1 di 11 BUMN. Karena ini ditengarai salah satu sumber kekayaan, karena gajinya katanya sampai 2 miliar. Diterima oleh eselon 1. Dan juga jadi pertanyaan, ada undang-undang yang melarang menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan. Tapi sebelum sampai ke sana, masih ke belakang sedikit. Karena masih ada orang yang juga merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban Menteri Keuangan soal harta kekayaan dari pejabat pajak dan pejabat bea cukai. Sampai di sini, menurut Anda apakah persoalannya sudah harusnya selesai atau ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus jawab? Mas Andi, terima kasih undangannya ya, dan ini juga merupakan kesempatan untuk kita terus menyampaikan kepada masyarakat yang memberikan perhatian luar biasa banyak terhadap institusi pajak, sekarang bea cukai dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Pertama, mengenai langkah-langkah yang berhadapan atau yang berhubungan dengan kasus-kasus pejabat pajak, terutama saudara RAT dan kemudian saudara ED yang ada di bea cukai. Kementerian Keuangan dalam hal ini memiliki mekanisme untuk melihat profil dari seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan, dari mulai pelaksana sampai pejabat eselon 1. Mereka itu diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil harta kekayaan. Kalau untuk pejabat-pejabat tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang yang menyangkut LHKPN, 32.000 dari 78.000 lebih pegawai dan jajaran Kementerian Keuangan wajib lapor LHKPN. Dan sisanya meskipun tidak wajib sesuai dengan undang-undang yang menyangkut LHKPN, karena itu menyangkut pejabat yang dianggap memiliki profil yang harus menyampaikan menurut undang-undang, saya lupa undang-undang mengenai LHKPN itu tahun 2017 atau 16, itu saya wajibkan mereka tetap melaporkan harta kekayaannya, dan itu dibuat aplikasi dan diawasi oleh Inspektorat Jenderal kita. Pertanyaan masyarakat, apakah LHKPN itu diperiksa? Iya, diperiksa. Tentu dari KPK juga, dan kami bekerja keras, bekerja sama dengan KPK untuk terus melakukan apa yang disebut kepantasan profil dari keseluruhan laporan harta kekayaan tersebut. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Irjen dalam hal ini untuk yang profilnya cukup tinggi dan kemudian kita mendapatkan laporan dari pengaduan masyarakat yang itu jumlahnya bisa mencapai tahun tertentu seperti 2019 itu bisa mencapai 900, kalau di tahun yang terakhir itu 520. Kita akan melakukan investigasi dan kalau ada ditengarai fraud terjadi, maka kita akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Ini mekanisme internal? Itu mekanisme selama ini yang terjadi dan kita juga terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Apakah itu KPK atau kepolisian dan kejaksaan. Baik, saya akan tanyakan lagi karena banyak orang bilang pengawasannya begitu lemahnya, sehingga yang kasat mata di depan mata ini tidak terlihat oleh teman-teman pengawas. Begitu, pandangan masyarakat juga kan cukup banyak yang mengatakan sesudah diviralkan baru dilakukan tindakan. Iya. Jadi dalam hal ini kita melakukan review internal prosesnya seperti apa. Upamanya, kalau saudara tadi dua pegawai kita yang sekarang menjadi perhatian masyarakat karena kebetulan media sosialnya memang menunjukkan dengan sangat bangga harta mereka, kita sebetulnya sudah masukkan di dalam apa yang disebut pejabat berisiko tinggi. Kemarin Irjen, Wakil Menteri Keuangan sudah menyampaikan ada 69 pegawai Kementerian Keuangan yang kita kategorikan sebagai risiko tinggi. Nah, kami
Mas Andi ya, dalam hal ini bekerja itu menjalankan juga sesuai aturan-aturan yang mengikat kita. Jadi dalam hal ini tidak mungkin ini adalah selera saya pribadi. Oh, ini kayaknya mencurigakan, medsosnya seperti itu, kita langsung pecat aja. Kan nggak bisa begitu. Kita diatur dengan Undang-Undang ASN, kita juga diatur mengenai keseluruhan tugas fungsi Kementerian Keuangan itu ada di berbagai undang-undang. Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Undang-undang tentang P2SK, tentang sektor keuangan. Banyak sekali undang-undang yang mengikat dan menyangkut fungsi Kementerian Keuangan. Tunggu, sampai di sini Anda sebenarnya hendak mengatakan bahwa Anda mencopot 2 pejabat itu Ada landasan undang-undangnya? Bukan tindakan sewenang-wenang. Tidak. Memang ada undang-undangnya, kadang-kadang sebagai pimpinan seperti saya, kalau melihat risiko terhadap institusi sudah sangat tinggi, ada semacam diskresi yang kita stretch untuk, karena kalau strict undang-undang jawaban kita mengatakan, oh iya sudah masuk kepada risiko tinggi, kami sedang melakukan eksaminasi, saya akan melakukan investigasi dan kita tunggu saja. Rakyatnya juga ngamuk kalau mendengar jawaban yang Tapi sifatnya kan tidak birokratis. adil. Mereka belum diperiksa, Anda Mereka sudah diperiksa. tindakan. Mereka sudah diperiksa. Makanya Jadi saya sudah ada temuan awal sudah internal. ada temuan awal. Sudah yang saya sebutkan tadi di dalam Inspektorat Jenderal kita, yang kita sebut 3 lines of defense. Sebetulnya dalam membuat apa yang disebut manajemen risiko. Risiko pertama adalah pada jajaran itu sendiri, pegawai dan atasan yang langsung berhadapan dengan pegawai tersebut. Apakah kemungkinan terjadi suatu penyelewengan, dan kalau itu terjadi dilakukan koreksi atau tidak. Kalau itu tidak terjadi, kita masih punya second line of defense namanya KITSDA. Ini adalah kepatuhan internal yang kita bentuk terutama di 2 institusi penting itu, pajak dan bea cukai. Kemudian lines yang ketiga adalah Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal ada yang mengawasi Direktorat Khusus, Inspektur Jenderal mengawasi pajak, bea cukai, dan kita punya investigasi, yaitu Inspektorat Jenderal Bidang Investigasi IBI. Ini semuanya adalah line of defense yang mendeteksi dan mendapatkan laporan masyarakat, mendapatkan data sendiri dan yang lain-lain. Ada mungkin satu yang mungkin tidak excuse ya, Mas Andi, dalam hal ini. Kita semua mengakui bahwa pada saat terjadinya pandemi 2020 hingga 2021 waktu Delta varian dan 2 tahun praktis yang namanya investigasi yang sifatnya field atau langsung interogasi kepada semua jajaran itu memang banyak yang tertunda karena kita kan banyak yang mungkin mereka melakukan Zoom tapi itu kan sama sekali tidak cukup efektif untuk melakukan. Jadi kami mengakui ada 2 tahun ini yang kami memang kemudian menimbulkan persepsi bahwa sistem tidak cukup efektif bekerja. Namun bahwa di dalam radarnya Inspektorat Jenderal kita mengidentifikasi tadi 69 pegawai kita yang disebut risiko tinggi, bahkan kita mengatakan lebih dari 200 yang disebut risiko menengah pun kita melihatnya. Dan langkah-langkah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KITSDA. Banyak sebetulnya beberapa kasus ya, KITSDA itu melakukan tangkap tangan. Tapi kan saya nggak pernah mengumumkan, ada loh staf karyawan pajak yang ditangkap tangan. Kenapa nggak diumumkan? Nah, kenapa tidak diumumkan? Banyak sebetulnya beberapa kasus ya, KITSDA itu melakukan tangkap tangan. Tapi kan saya nggak pernah mengumumkan, ada loh staf karyawan pajak yang ditangkap tangan. Kenapa nggak diumumkan? Nah, kenapa tidak diumumkan? Mas Andi, ada suatu pertimbangan dan juga fine line dalam hal ini. Sebagai pimpinan, saya memimpin suatu institusi 78.400 lebih. Di satu sisi kita harus memberikan penguatan kepada seluruh jajaran saya, yang saya yakin mereka bekerja baik, benar, jujur. Mereka itu yang saya selalu mengatakan, mereka itu juga merasa terkhianati dan tersakiti dengan kejadian yang kemudian menimbulkan judgement atau penghakiman kepada seluruh, seolah-olah seluruh dirjen pajak atau bea cukai itu korup. Mereka juga punya fungsi yang luar biasa penting. Kami harus menjalankan tugas negara, mengumpulkan penerimaan negara. Penerimaan negara untuk tujuan negara kita. Ini harus tetap kita jaga. Moral mereka, semangat mereka, confidence mereka. Karena kalau ini lumpuh, mereka dianggap bahwa mereka menjadi semuanya dianggap bersalah, kita berhadapan dengan krisis negara ini sendiri, yaitu ada institusi yang sangat penting bagi negara tidak bisa berjalan. Jadi saya harus menjaga semangat dan moral, namun juga pada saat yang sama memberikan signal ke dalam maupun keluar bahwa kita tegas. Oleh karena itu selalu di dalam setiap investigasi dan kemudian Inspektorat Jenderal merekomendasikan apakah yang bersangkutan, kalau tangkap tangan sudah pasti maksimum hukuman disiplin. Hukuman disiplin saja ya Mas Andi, itu diatur di dalam Undang-Undang ASN.
Apakah mereka diberhentikan dengan tidak hormat, apakah diberhentikan dengan hormat, apakah mereka diturunkan jabatan, apakah mereka banyak itu yang dilakukan. Peringatan pertama, peringatan kedua. Kami seperti yang tadi dikatakan dan ditanyakan oleh Mas Andi, tidak boleh semena-mena. Tapi di sisi lain signaling, memberikan signal moralitas, etika, kepantasan, itu nggak semuanya tertangkap dalam undang-undang itu. Tetap harus dilakukan oleh pimpinan dan itulah yang saya lakukan. Kalau kita menangkap yang bersangkutan, tangkap tangan, dipecat, ya sudah dipecat. Sampaikan kepada seluruh jajaran Kemenku bahwa kita tuh tegas loh. Tanpa harus mengembarrass, mempermalukan, seolah-olah kalau saya umumkan, Anda bisa bayangkan media sosial akan menjudge seolah-olah yang sama terjadi Tapi seperti sekarang ini. untuk dua pejabat ini berbeda. Ya karena ini adalah masalah media sosial. Masyarakat sudah mendeteksi. Artinya Anda mendapat tekanan dari masyarakat sehingga ambil tindakan seperti itu. Saya melihat krisis terhadap persepsi kepada Kementerian Keuangan menjadi resiko yang harus kita tangani. Beyond masalah penyebabnya, triggernya bisa 1, 2 ini. Tapi yang dihakimi oleh masyarakat adalah keseluruhan. Pilihan kita adalah kita harus menyampaikan di internal. Saya percaya pada Anda yang bekerja benar, nggak boleh dan tidak boleh merasa bersalah, tidak boleh merasa defensif, kerjakan sesuai dengan mandat undang-undang. Namun kita juga harus menyampaikan kepada publik bahwa institusi kita tidak boleh mengatakan, oh kita tuh penting loh, ini kita itu harus mengumpulkan uang untuk Anda semuanya seluruh Indonesia, kan nggak begitu. Jumawa, arogansi seolah-olah, oh kita itu yang paling penting. Ini sangat tidak boleh dan tidak seharusnya. Kita itu semua aparat negara mengerjakan tugas sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan amanat dan tanggung jawab yang disampaikan kepada kita. Lah kalau kita sudah menjadi bagian dari bendahara negara, maka ya Anda harus jalankan itu. Itu adalah suatu amanat yang harus dijalankan. Kalau ada bagian dari kita, keluarga di bendahara negara ini yang mencederai, kita potong. Anda menjelaskannya dengan baik ya. Tapi logika berpikir masyarakat kan belum bisa menerima. Karena kalau dilihat dalam kasus RAT, 11 tahun sebenarnya sudah terindikasi. Bahkan PPATK sudah melaporkan kepada KPK, masa di dalam internal sendiri dan kasat mata keluarganya memamerkan kekayaan, baru diambil tindakan setelah masyarakat ribut. Ini kan logika berpikirnya jadi bingung kita. PPATK menyampaikan data kepada kita. Jadi waktu Pak Mahfud juga menyampaikan, Bu, saya mendengar bahwa dari 2012 ada data PPATK yang juga disampaikan kepada KPK. Kami langsung menghubungi KPK. Kami juga melihat apakah PPATK menyampaikan kepada kita, iya. Dan saya tanya kepada Irjen, handlingnya seperti apa? 2016, saya pulang ke Indonesia dan menjadi Menteri Keuangan 2016 pertengahan. Waktu itu dilakukan eksaminasi terhadap data-data PPATK. Sama seperti yang saya sampaikan, kalau begitu koordinasi dan konsultasi dengan KPK. Pertama, apakah data PPATK yang kami peroleh dengan yang diperoleh oleh PPATK atau yang didapat dan dipegang oleh Pak Mahfud berbeda? Kan itu penting untuk menunjukkan apakah kami mendapatkan informasi yang sama. Kedua, hasil eksaminasi yang diberikan, transaksi-transaksi yang disampaikan oleh PPATK, apakah sudah dianalisa? Sudah. Apakah ada yang mencurigakan? Kita telah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan bisa dijawab. Jumlahnya nggak besar seperti yang dibayangkan oleh semua orang, tapi ada frekuensi. Ini berarti kalau sekarang muncul juga spekulasi. Jadi kami sebetulnya dalam hal ini juga mendapatkan hikmah, karena semua orang sekarang menganalisa. Kalau dari jumlah dan frekuensi tidak terbukti ada sesuatu yang membuat kita punya, Mas Andi kan tadi menanyakan pertanyaan pertama adalah apakah saya semena-mena melakukan itu. Berarti saya implisit Mas Andi mengatakan saya harus mengikuti undang-undang. Tapi ada diskresi yang memang harus saya pertanggungjawabkan kalau kita harus menyelamatkan seluruh institusi. Dalam hal ini juga sama, kalau saya dan jajaran harus mengikuti undang-undang. Untuk menyatakan seseorang bersalah atau nggak bersalah, data dan bukti itu harus ada evidence-nya yang memang solid. Apakah kalau orang melakukan transaksi entah antar istri dan anaknya dan kemudian mertua atau menantunya, immediately itu dianggap sebagai suatu kesalahan? Karena saya juga tahu ada transaksi 10 juta, 15 juta. Kalau kita tanya, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk membeli mobil, untuk... Dan kalau itu adalah wajar, kita tidak bisa mengatakan itu adalah sebagai bukti
oh kamu salah telah mentransaksikan sesuatu, kan nggak bisa begitu. Menurut Irjen kepada saya dan juga bahwa kemarin dengan Pak Pahala dari KPK Deputi Pencegahan, mereka mengakui bahwa transaksi itu diberikan datanya oleh PPATK. Menjadikan itu sebagai bukti itu belum sampai ke sana. Justru dibutuhkan lebih banyak lagi aktivitas. Jadi sebetulnya kalau yang bersangkutan mengupload di media sosial itu memberikan kepada kita tambahan bukti yang mungkin tidak terdisclose. Dan memang untuk hal ini kemarin saya mendapatkan update ada data yang dia tidak laporkan dalam LHKPN. Satu saja opportunity, kesempatan kita untuk menggunakan pasal manapun untuk bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan satu, tidak pantas memiliki dana seperti itu. Atau bahkan mungkin yang lebih sulit, Mas Andi, melakukan praktek money laundering. Saya selalu mengatakan orang-orang yang memang berniat jahat, saya tidak menjudge siapa saja, tapi kalau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berlaku melanggar hukum, mereka itu biasanya bukan orang-orang yang sloppy atau sembrono. Mereka tahu persis hukum-hukum yang ada, bolong-bolong yang bisa dimanfaatkan, dan bagaimana mereka bisa melindungi diri sendiri terhadap mekanisme yang ada di dalam institusi. Jadi meskipun institusi bekerja, karena saya yakin semua institusi, semua hukum pasti bisa dicarikan loophole-nya yang itu kemudian dimanipulasi. Saya tidak underestimate kemampuan mereka untuk melakukan money laundering dalam hal ini, atau tax evasion, penghindaran pajak, atau dalam hal ini kejahatan yang berhubungan dengan pengurangan pajak yang dilakukan. Itu adalah salah satu kejahatan yang sangat sulit sekali untuk dibuktikan. Saya masih tetap penasaran ya, mewakili pandangan dari masyarakat tentang kasus ini dulu. Tapi habis ini kita akan bergerak ke masalah lain ya, karena ini mungkin terlalu banyak hal yang membuat masyarakat juga jadi bingung. Ya, artinya masyarakat berhak ya Pak, Mas Andi ya. Saya berharap juga di dalam conversation ini juga kita bisa saja menyampaikan respons masyarakat. Sama seperti kalau orang sedang marah dan kecewa, banyak emosi yang akan muncul. Saya sih berharap bahwa kita semuanya sekarang mendudukkan masalahnya dan terus secara sistematis, secara kredibel, secara bersungguh-sungguh, dan itu bisa dicek apakah koreksi yang dilakukan itu sesuai atau memadai. Jadi tidak memubalkan emosi terus-menerus, karena emosi saja jelas itu berat. Buat kami semua ini berat. Ini adalah sebuah tugas untuk mengembalikan apa yang disebut kepercayaan dan juga kredibilitas dari Kementerian Keuangan. Ini tugas yang tidak mudah. Namun ini adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita lakukan. Jadi saya juga berharap di dalam forum seperti ini pun saya akan mengatakan, Anda boleh mendisek saya atau melihat dari sisi emosi, dari sisi apa yang dilakukan, dari sisi kelemahan dan pandangan. Namun saya juga berharap kita semua berpikir ini negara Republik Indonesia, kita urus bersama. Banyak hal yang tidak sempurna, tapi kami akan terus mencoba menjalankan dan melakukan koreksi-koreksi, dan saya akan umumkan kepada publik apa yang dilakukan. Ini bukan saya pribadi ya, ini institusi Kementerian Keuangan. Baik, dalam kasus ini Anda menjelaskan dengan nada agak tinggi. Anda kan selama ini dikenal keras, memegang prinsip, tegas. Bahkan ada yang bilang Sri Mulyani itu wanita besi. Tapi dalam kasus ini kenapa Anda tampak emosional? Apa yang istimewa dari kasus ini atau yang berbeda dengan tantangan-tantangan yang lebih besar yang pernah Anda hadapi sebagai Menteri Keuangan? Mas Andi, ini ya, pertama pemicunya adalah masalah penganiayaan. Seorang anak dianiaya. Kebetulan anak yang menganiaya adalah anak dari Direktorat Jenderal Pajak. Kalau emosi saya tidak tersulut melihat penganiayaan itu, saya tidak manusia dan saya bukan seorang ibu dalam hal ini. Saya mengakui itu adalah suatu trigger yang sangat-sangat. Jadi Anda lebih emosional karena kasus penganiayaan, bukan karena kasus kekayaan. Penyebabnya, tunggu dulu. Jadi boleh saya bicara ya, agak lengkap ya. Pemicunya adalah, dan itu beredar di seluruh masyarakat. Semua manusia menurut saya yang normal pasti tersentuh itu. Dan karena yang melakukan disebutnya namanya memang, tapi selalu diembel-embelkan anak pejabat pajak. Padahal ini pihak yang melakukan penganiayaan. Emosi terhadap tingkah laku menganiaya ditambah dengan media sosial, arogansi,
itu adalah sesuatu yang menyulut luar biasa, sangat-sangat besar terhadap reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Dan Anda kemudian bisa lihat di dalam suasana media sosial yang sekarang ini, kalau dulu, zaman saya dulu jadi Menteri Keuangan, media itu adalah media mainstreaming. Saya bisa datang ke media untuk menjelaskan, rakyat boleh berkomentar, tapi tidak muncul di dalam forum media sosial yang semua bisa membaca, saling komentar satu sama lain. Sulutnya emosi ini menjadi sesuatu yang buat saya merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Beda sekali. Kedua, emosi saya. Mas Andi tahu bahwa membenahi Kementerian Keuangan dari awal, tahun 2005 akhir saya menjadi Menteri Keuangan pertama kali. Dan waktu itu image mengenai Menteri Keuangan sebagai suatu institusi yang tidak reliable, tidak trustable, koruptif, itu sangat besar. Kami membenahi bersama-sama internal, kita mengundang banyak pihak untuk bisa membenahi Kementerian Keuangan. Itu sampai sekarang kalau saya tanya seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang dulu disebutnya masa jahiliyah, sampai sekarang mereka merasa bahwa saya bisa hidup tenang mengerjakan tugas sebagai ASN di Kementerian Keuangan dengan baik, dengan lurus, tanpa saya harus korupsi, karena tunjangan cukup, karena pendapatan sudah dipenuhi, dan ada KPI yang mengukur kinerja saya, sistem yang menggovern atau mengatur kita dengan baik. Itu Anda boleh tanya kepada ribuan pegawai negeri Kemenkeu, terutama mereka yang dulu pernah merasakan zaman jahiliyah sampai sekarang. Itu adalah achievement, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini mendapatkan recognition mengenai reform itu. Kalau kemudian kejadian karena anaknya seorang pejabat plus arogansi dan menggunakan media sosial untuk memamerkan, menghantam dan berpotensi menghancurkan seluruh hasil kerja. Menurut saya, kalau saya tidak tersentuh emosi dan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselamatkan, saya bukan manusia dalam hal ini. Jadi pasti ada rasa kecewa yang mendalam. Kalau saya mengatakan bahwa ada kekecewaan, disappointment yang sangat dalam, dan tentu juga sedikit kemarahan terhadap ini, kenapa sampai ini bisa terjadi. Saya rasa emosi seperti itu bagus, tapi tidak emosi yang membakar kita semua sehingga kita semuanya hancur. Dan ini juga perlu untuk digambarkan ke dalam untuk staf dan jajaran Kementerian Keuangan. Saya mengatakan isu ini tidak ringan dan tidak boleh dianggap ringan. Ini adalah tamparan yang luar biasa keras. Sehingga pertanyaannya, apa yang salah? Di mana kelemahannya? Benar-benar ini gagal total atau ini adalah sesuatu yang dianggap kecelakaan? Itu adalah self-evaluation yang kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan sendiri, kan nggak mungkin untuk mendapatkan kembali kepercayaan. Maka kami bekerja sama dengan instansi lain. Dengan KPK kita bekerja sama, dengan PPATK kita bekerja sama. Siapa saja yang mau membantu saya hari ini, saya terbuka. Media massa kayak Mas Andi minta interview hari ini kan tujuannya juga ingin membuat klarifikasi. Saya yakin Mas Andi tujuannya tidak untuk menghancurkan saya atau Kementerian Keuangan. Tapi publik berhak tahu dan saya paham itu. Dan oleh karena itu kami akan terus menjelaskan. Baik.